Terharu mendengar penjelasan dari Pak Camat tadi, pesan-pesan moralnya begitu dalam ya untuk kita semua, supaya itu diperhatikan dan bisa meresap di dalam hati kita semua untuk ditindaklanjuti di dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus disambung sambutan dari Kepala Desa kita, Desa Gambiran, Pak Eko, juga sudah menjelaskan secara garis besar tapi sangat detail itu apa yang saya sampaikan oleh Pak Eko, ya itulah HIV. Beliaunya masih hafal di luar kepala, hebat. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa kita. Sangat perlu menjelaskannya. Yang kurang lebihnya nanti saya seperti itu. Gitu, ya. Perlu apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi diingat dan ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari, karena kita harus mempunyai basic dalam hidup, yaitu begini, kalau kita terkena penyakit ini itu akan menyesal sungguh. Pak Kades tadi janganlah karena sesuatu yang sifatnya hanya sementara, kesenangan yang sementara akan membawa akibat fatal. Proses kehidupan kita lalui adalah masa datang. Dan pesan dari Pak Kades tadi perlu kita perhatikan bahwa penjenengan semua adalah generasi penerus, teman-teman, baik derek maupun cowok yang ada pada saat ini. Karena maju mundurnya negara kita, maju mundurnya desa kita, desa Gambiran yang kita cintai ini, nanti estafetnya juga akan jatuh kepada penjenengan semua. Nah, perkara nanti janji apa kita tidak tahu. Hari ini yang penting berbuat yang terbaik untuk masa depan, menjaga kehidupan ini sebaik mungkin. Sopo ngerti tongkat estafet itu nanti juga jatuh dengan menjadi presiden, menjadi bupati, gubernur dan seterusnya. Siapa tahu, kan kita tidak ada yang tahu itu. Seperti mereka Eko tadi bahwa katanya Pak Presiden Jokowi yang notabene adalah pedagang kayu betul ya, sekarang jadi presiden dan setelah ditunjuk mampu bahkan bisa menjalankan program pemerintah ini dengan baik. Harapan kita Indonesia semakin hari semakin maju. Ya, itu sekilas pembukaan. Mohon izin Tuan akan menyampaikan materi ini, ya, makin ditindaklanjuti. Monggo kita masuk ke materi HIV/AIDS. Kira-kira jelas ya, teman-teman semua? Jelas ya, mudah-mudahan. Nanti di sini akan kita sajikan, mungkin kalau jangan tahu, kalau belum tahu, jadi pengetahuan yang sangat berharga. Tadi banyak gambar-gambar, bukan berarti saya nanti mengajari sesuatu yang tidak benar, tetapi gambarnya harus saya tampilkan supaya dengan tahu dan berhati-hati bahwa akibat dari penyakit HIV ya itu adalah seperti yang akan kita bahas hari ini. Ya. Sambil mendengarkan penjelasan ya, gambar lo kok usah nanti tambahannya. Ya tadi dikasih tahu sama Pak Presiden bahwa nomornya karena nomor zaman dulu agak terlambat apa yang penting tujuan kita nanti sampaikan. Oke. Lalu itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, ya, sehingga kekebalan tubuh kita, kekebalan tubuh manusia itu dikalahkan oleh virus HIV ini. Saking hebatnya virus HIV ini. Jadi seperti saat pendidikan sekolah, teman-teman pemuda ya, masa SMP, SMA itu sudah disampaikan pelajaran ini, bahwa bahkan SD ingat pelajaran IPA, di susunan darah kita ada terdiri sel darah merah dan putih, ya. Sel darah merah itu fungsinya adalah memberikan O2 dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh kita. Semua sel itu teraliri darah untuk diberi makanan asupan yaitu O2 dan zat-zat gizi. Lalu yang di bagian berikutnya adalah sel darah putih. Fungsinya apa teman-teman? Masih ingat? Ya, sel darah putih itu fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh kita. Ya, jadi tentaranya tubuh kita.
Jadi kalau penyakit apa-apa itu masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak akan menjadi sakit karena begitu kuman itu masuk, baik itu melalui makanan, melalui udara yang kita hirup masuk, itu langsung dilawan oleh sel darah putih ini. Makanya makan gedang goreng itu di dalam. Setelah kita ambil kita makan lagi. Padahal gedang goreng tadi itu sudah terkontaminasi oleh kuman yang bisa menyebabkan diare. Tapi kenapa penjaringan kita semua tidak menjadi diare? Karena ada sel darah putih yang melawan tadi sehingga kuman itu bisa dibunuh dan dimatikan. Nah, berhubung orang yang terinfeksi virus HIV ini, sistem kekebalan tubuhnya sudah dilemahkan oleh virus ini, sehingga kuman apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak mampu dilawan oleh sel darah putih, sehingga sel darah putih ini kalah dan penyakit apapun masuk ke dalam tubuh manusia yang terinfeksi virus ini. Nah, virusnya gambarnya seperti ini, teman-teman pemuda. Kayak rambutan, kayak corona ya, gambar corona pada masa pandemi kemarin itu. Nah, sel virus ini teman-teman mampu mencetak atau mengkloning. Jadi ini bisa gaya kembarannya dewi. Jadi cukup cepat sekali pertumbuhan. Jadi jumlahnya pada sekian hari sudah menjadi sekian ribu sel virus HIV. Lanjut, Mbak Sofi. Di depan tadi tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindungi dari serangan berbagai penyakit seperti diare atau batuk, pilek. Ini contohnya ini tubuh kita, ini sel darah putih yang selalu mendampingi kita. Ya. Kalau ada kuman seperti virusnya diare, influenza masuk, sel darah putih langsung datang melawan melindungi kita menjadi aman. Nah, seperti ini juga batuk masuk, tubuh kita tenang karena ada sel darah putih yang melawan kita tidak menjadi sakit. Lanjut. Tapi virus ini menyerang dan membunuh sel darah putih sehingga tubuh kita tidak mampu melawan penyakit-penyakit yang masuk. Nah, karena kita terinfeksi oleh virus HIV, sehingga sel darah putih kita mampu dikalahkan oleh virus ini, penyakit, batuk, pilek, diare, keluhan, budikan masuk, tubuh kita menjadi sakit dan kita tidak berdaya melawan itu. Lanjut, Pak. Nah, virus HIV ini terdapat pada darah, ya, pada saluran sperma dan saluran cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu, kalau disingkat dari mama. Dan dari darah, ini air susu ibu, nah dari sperma dan vagina mama, ya cairan itu. Makanya di depan tadi dijelaskan oleh Pak Kades benar itu bahwa bisa masuk ke dalam tubuh seseorang paling sering dijumpai adalah melalui hubungan seks yang bebas itu. Karena apa? Cairan penyakitnya tadi itu kerasan di sini, teman-teman. Nah, sedang yang dimaksud itu apa, Pak? Ini tadi saya menjelaskan virusnya. Itu adalah kepanjangan dari acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Artinya kekebalan manusia itu beberapa sekumpulan macam penyakit masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan infeksi atau menyebabkan sakit di situ yang dimaksud AIDS. Jadi yang menyebabkan kematian menjadi AIDS, yang menyebabkan mati itu virus HIV-nya ini. Tetapi penyakit penyerta dalam bahasa medisnya adalah seperti penyakit yang masuk tadi seperti diare, batuk pilek, meningitis, TBC, itu yang menyebabkan orang AIDS ini mudah mati, sel kekebalan tubuhnya tidak ada. Gitu, ya. Maksudnya penyakit-penyakit ini tadi bahasa medisnya adalah infeksi oportunis, penyakit yang menyertai yang menyebabkan. Sebenarnya virus HIV tidak
tidak menyebabkan orang ini mati. Yang orang mati adalah penyakit yang menyertai. Nah, karena sistem kekebalan tubuhnya tidak ada, kena diare aja loh ya teman-teman. Biasanya kalau kita mencret itu belum pakai toko dan kemudian sembuh. Kalau orang sudah kena AIDS tidak bisa sembuh, bahkan sampai berbulan-bulan bahkan orangnya meninggal. Nah itu makanya ini perlu kita sosialisasikan dengan agar berhati-hati terhadap penyakit ini karena dampaknya sangat panjang. Ini tadi terdapat pada cairan ini. Nah terus ini bukti dari pemeriksaan laboratorium bahwa virus HIV di dalam cairan tubuh kita manusia. Kalau tubuh kita ini dibagi-bagi, ya diambil darahnya di dalam 1 cc terdapat 18.000 di dalam darah terbukti bahwa virus ini kerasan di sini ya. Lalu semen itu bukan semen bangunan ini, bukan ya. Semen itu adalah tubuh kita ini ya. Lalu cairan vagina ini teman-teman, di situ terdapat 7.000 cairan amion. Cairan amion ini ada ibu yang melahirkan, dia tahu pernah dengar batu kawah? Ini maksudnya cairan amion adalah batu kawahnya ibu yang mau melahirkan itu. Air ketuban sama medisnya ya. Betul batu kawah kok ada izin? Ini terdapat 4.000. Terus saliva ini barangkali nggak tahu teman-teman, saya katakan saliva ini non-sewu atau jorok itu air ludah hanya saliva. Cuma sedikit saliva. Yang paling banyak ini bukti. Nah, ini darah ya, cairan vagina, cairan air ketuban. Kalau diperiksa itu sekian kandungannya. Lanjut terus. Lanjut naik. Terus HIV itu bisa ditularkan melalui apa nih? Bisa ditularkan melalui hubungan seks yang berisiko. Berisiko itu artinya, coba perhatian ke ini terus ya, ini juga diperhatikan. Teman cowok-cowok, ini lagi salah yang mana nih, Pak? Ya. Hubungan seks yang berisiko seperti apa? Berisiko itu seperti sampaikan Pak Kades tadi, sering tumbat. Nah itu, sering tumbat, Sama-sama sing gawe akhirnya di situ kotor kan ada penyembuhan penyakit, salah satunya penyakit HIV ini, disamping infeksi menular seksual yang lain. Terjadi pada orang yang berisiko ini yang orientasi seksnya menyimpang. Seperti apa Pak orang yang orientasi seksnya menyimpang? Satu, seperti ya homoseksual anak suka ya. Terus kelompok lesbi ya, lesbian itu cewek bukan cewek. Terus orang sing maneh-maneh asli DC ya. Ini kok iso ya, nggak tahu, sudah kelainan ya di luar kita manusia normal. Maka akhirnya orang yang berisiko seksnya ini gampang dijejek penyakit ini gitu ya. Meskipun orang normal ya suka tugas itu jadi orang biaya gampang ditularan juga. Ya, terus kami mau dilalas sepeda aja di sini mau pakai itu pakai semua sepeda pacar loh kan itu ya. Itu bekas dilalas asli terus, des. Kalau nanti sampai kartu terus begitu gambarannya ya Pak. Dan saya mulai ini agak seru kalau ngomongkan materi ini bukan berarti kita belajar sesuatu yang tidak benar, tetapi belajar ilmu yang memang orientasinya di sekitar itu. Jadi kita harus berdewasa dalam berpikir begitu ya. Dan kalau hak mantuk juga. Nah ini melalui hubungan seksual yang berisiko. Terus yang kedua adalah melalui darah. Darah itu bagaimana? Nah itu bisa terjadi pada transfusi darah. Ini jarang tapi transfusi darah itu begini. Misalnya saya sakit ya, sakit karena kecelakaan terus butuh darah banyak karena saya pendarahan. Akhirnya ditransfusi dan dilalah darah yang ditransfusi tadi itu di bagnya itu ada virusnya HIV. Tapi
sangat jarang karena sebelum darah itu di PMI sudah melalui pemeriksaan medis ya. Jadi kuman apapun kalau bisa harus steril, tidak ada di dalam darah itu. Tujuannya apa? Supaya calon yang menerima donor itu tidak keluar penyakit yang dibawa oleh pendonor gitu. Dalam jarum suntik yang tercemar. Nah makanya sekarang dengan kecanggihan teknologi di kesehatan, orang suntik itu satu jarum satu orang ya. Kayak kejadian kemarin vaksin COVID itu kan satu spek satu kan, setelah itu dibuang sama petugas medisnya. Memang itu tujuannya supaya tidak tertular penyakit macam-macam begitu ya, yang dibawa oleh orang yang mau memberikan suntikan. Nah jadi melalui darah ini juga terjadi pada Pak Hadi butuh atau ya. Kalau malam sudah sadar beliau, saya juga memang ngilangi begitu. Kalau makanya itu tren aja dulu itu ya, tren. Sampai sekarang pun tren itu juga masih terjadi. Kalau bisa nggak usah itu kan yang kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Ada salon atau itu ada salon yang tidak mendapat pelatihan atau dididik bagaimana cara nyetir alat atau itu, karena setiap habis dipakai alat itu dicuci terus disetiril melalui pemanasan ataupun zat kimia supaya apa, kuman-kuman itu mati. Terus misalnya pelanggan yang pertama tadi itu sakit, alatnya kan disetiril, kumannya mati lagi, terus buat jojoi pelanggan yang lain itu tidak menular. Kalau itu sudah dilakukan dengan benar tidak akan tertular. Tapi lebih baik adalah mencegah daripada mengobati, itu prinsip yang harus dilakukan. Ya. Kalau menurut aku bilang pertularan penyakit dilarang pelanggan yang pertama itu penderita HIV, kita kan juga tidak tahu. Bukan kadang-kadang udah di dadaku ya. Setelah itu alatnya dilarang, salonnya itu nggak disteril, juga kan baru dipakai baru sampai yang lain. Penyakit itu belum mati, masuk dalam tubuh kita. Nah itu bisa menulari juga dari situ. Kita sendiri nggak apa-apa wis pola hidup dengan benar, orang ubah yang mau, tapi bisa tertular dari darah kita. Kan memang buru-buru itu ingin gambar melatih darah kita ini nggak tahu, ya itu. Tidak usah ikut model seperti itu, lebih baik karena ini bisa menulari. Lalu luka, melalui luka. Misalnya saya sebagai tugas kesehatan ya, nolong kecelakaan di depan. Anak buku alatnya terbatas, tidak pakai pelindung diri. Kebetulan saya punya luka. Kamu itu pas ngiris gerabang jalan ke kiri, saya nolong langsung buai. Jalan-jalan itu kemudian mengenai luka saya, masuk sudah virus itu. Padahal saya juga tidak terlibat yang di atas tadi, masuk situ ketularan itu sambung jadi berita HIV AIDS juga. Lalu yang ketiga, di samping hubungan sejauh berisiko, yang kedua darah, yang ketiga adalah ibu ke bayi, yaitu ibu yang terinfeksi hamil, melahirkan, disambung dengan menyusui, anaknya otomatis tertular, dan di dalam kandungan pun sudah tertular kalau ibunya tidak AIDS. Makanya orang AIDS itu tidak boleh hamil. Ini yang susah teman-teman. Sedikit cerita, saya di Puskesmas sekarang program ini ya, bahwa calon pengantin ibu hamil penderita TBC dan kunci populasi kunci itu menurut saya kelompoknya yang masih gizi dari Indonesia itu wajib diperiksa supaya kalau diketahui dia statusnya mengidap HIV apa tidak. Itu makanya sekarang sebenarnya kalau pengantin bagi teman-teman nanti yang mau menikah yang saat ini masih bujangan, kalau dari manten nanti di screening kalau di wilayahnya semuanya ketemu saya nanti mesti ini terus diperiksa baiknya sehat apa tidak, ada virusnya ini apa tidak. Kalau sehat lanjut, meskipun terdapat virus juga tetap lanjut menikahnya, tapi ada pesan-pesan khusus yang berbeda.
Saya menemukan ini calon pengantin jelas dua-duanya positif. Ya wes, itu malah bagus juga begini. Kita berikan petunjuk bagaimana cara hidup sehat ke depan supaya penderita ini nanti tetap bisa menjalani kehidupan ini panjang sesuai dengan rencana Tuhan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Ya. Bahwa tujuannya penanganan HIV ini obatnya sudah ada, tapi adalah untuk memperpanjang usia hidup, bukan untuk menyembuhkan. Para profesor cendekiawan di bidang kesehatan masih mempelajari ini. Kita berdoa aja mudah-mudahan nanti beberapa puluh tahun ke depan obat untuk HIV dengan obat itu, sehingga kita yang terinfeksi aman. Nah, tugas pemerintah di bidang kesehatan ini adalah memberikan harapan hidup kepada masyarakatnya. Saya rasa kita sudah berhasil, gitu. Pada masa saya kecil itu teman-teman, saya lihat orang usianya 50, 60, 70 udah atas merdeka, mereka miskin, gitu. Sekarang makin ternampak. Sekarang usia 70, maksud saya banyak senior-senior kita usia segitu, wah, kecuali yang tidak berpenyakit juga. Jadi yang masih sehat-sehat itu seger, usia 20 masih sehat, bisa beraktivitas. Itulah tujuan utama dari bidang kesehatan itu untuk memperpanjang harapan hidup, termasuk di dalam penanganan HIV ini. Nanti juga akan saya jelaskan obatnya, itu ada di sini ya. Oh, ada. Ini cara menularinya melalui 3 tadi. Nah, HIV tidak ditularkan melalui yang perlu dengan tanam di dalam hati masing-masing, dalam pikiran masing-masing, yaitu hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV tidak menular. Misalnya dia itu saudara kita, kakak atau adik, kita urut sak omah tidak akan tertular. Lanjut, hidup serumah dengan satu WC, otomatis ya siji kan mesti bersiji. Makan bersama, katanya Bu Hajan Hidayah, makan sepiring berdua dengan penderita HIV ya mas, gak apa-apa ya. Di balik kampung saya tahu orang-orang berenang hebat malah api semakin maju bisa pertandingan. Saya senang gitu ya. Bersyukur Pak Wali saya sempat mobil sebagai tokoh dan pelaksana ya. Selamat orang berenangnya jadi bagus, bisa kita menjadi semakin indah. Jadi naik ranger nggak usah bagus. Terus ini gigitan nyamuk, nah ini penting saya pernah ditanya, Pak misalnya aku cocok nyamuk, saya penderita HIV, terus nyamuk pun nyamuk. Dulu kena sehat, nular pada Pak? Tidak, ya ini sudah jawabannya pasti tidak. Yang bisa menularkan penyakit melalui gigitan nyamuk itu hanya malaria dan DBD. Tahu DBD ya? Darah itu. Itu kalau malaria nyamuk jelas tidak. Nah ini menurut saya, ini gambar apa teman? Bibir ya, bibir ketemu bibir itu cuma nggak apa-apa, asal tidak menggigit ya, asal menggigit terus luka ya bisa. Ketularan. Tengok itu tidak apa-apa dengan berita AIDS. Ya. Karena kalau dia itu darah kita loh, masalah kita diskriminasi seperti Pak Eko tadi namanya. Bibirnya nembung, bori dewi, bahasa kendangnya, jumlah lo ini makan ini makan dulu ini. Kita tidak boleh, nanti juga akan saya sampaikan ya. Nah, jadi kehidupan sosial ini tidak mengeluarkan virus HIV. Jadi kita duduk tadi makan sepiring berdua, terus kamar mandi dari sisi berbuka berenang di tempatnya tidak menular. Virus ini bisa ditularkan melalui 3 cara tadi. Nomor 1 bilang hubungan seks yang berisiko ya, hubungan tidak berisiko ya tidak menular. Kedua adalah ketiga dari ASI. Selama kita tidak bersentuhan dengan 3 ini, orang usah khawatir. Nah itu giling-giling. Kita tahu ini supaya apa? Supaya tidak diskriminasi kepada penderita HIV/AIDS. Karena diskriminasi apa ya, disiang atau didoi gitu, sakit gitu. Ya, manusia ciptaan Tuhan yang sama. Perkara dia dulu pernah perilaku yang berisiko dan seterusnya, sehingga dia jatuh dalam dosa itu, kayaknya urusannya dia sama Tuhan. Kalau Tuhan kita mau nggak? Makanya kita tidak boleh diskriminasi itu. Seandainya itu terjadi pada saudara kita, itu adik sakit itu, apakah
ya kita mesti kudu ngedoakan yang sama. Di samping itu teman-teman, kalau ada diskriminasi, kalau diskriminasi ini terus berlangsung, penderitaan ini juga akan tambah penderitaannya. Di samping penderitaan secara fisik, dia juga akan bertambah penderitaannya secara psikologis, tambah stres. Pokoknya stres itu menurut saya gampang, terus gampang mati. Harus orangnya apa? Makan gak panas-panas, TBC gak panas-panas, nyakit ini. Terus bisa didoai kalau dinuri, waduh guys, dapat nol begitu. Ya tujuannya tidak boleh ngasih adalah itu. Lanjut gak? Lanjut terus. Nah, bisa sampaikan berikut. Nah, prinsip penularan infeksi naik. Itu ada 4 ya prinsip. Bisa. Cek 1. Exit keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi, maksudnya pajanan atau cairan yang infeksi tadi itu harus keluar dari tubuh manusia terinfeksi. Artinya harus ada penderita dulu. Kalau penderita dia ngeluarin cairan itu baru bisa menyebabkan infeksi nanti di prosesnya ya. Terus yang kedua, survive. Virus HIV ini harus bertahan hidup. Jadi untuk proses menuju penularannya juga tidak mudah teman-teman. Harus melalui proses ini dulu syaratnya. Kalau memenuhi syarat ini baru bisa dia menulari. Kalau tidak, ya pakai bisa. Makanya kita tidak usah terlalu takut begitu. Nah, itu harus bertahan hidup. Lalu sufficient, jumlahnya cukup. Terus, enter masuk ke tubuh manusia. Nah, jadi tadi dia bisa bertahan hidup, jumlah virusnya itu cukup, lalu masuk ke dalam tubuh manusia, maka bisa menyebabkan terjadinya penularan. Begitu prinsipnya. Kalau cairan yang dikeluarkan oleh penderita HIV tadi ini cici, terus akhirnya dia di luar kena sinar matahari, virus itu mati. Ya udah itu ya. Nah, itu. Misalnya orang itu mari waktu beberapa infeksinya itu kita mungkin takut soalnya keluar nggak bisa, sebenarnya sakit, dia kena sinar matahari juga mati teman-teman. Ya, mati akhirnya nggak bisa mencari orang lain itu. Terus harus masuknya ini melalui luka tadi, ya, melalui kelamin saat melakukan hubungan. Cek seru. Lanjut. Nah, penyakit HIV ini dapat dicegah melalui ada 5 langkah ya, yang sederhana. A, B, C, D, E. A-nya itu apa? Abstinen. Abstinen itu puasa seks. Karena Pak Ustaz tadi boleh jajan begitu, boleh jajan jogo. Nah, karena apa? Dagangan di luar itu tidak bersih, itu prinsipnya. Karena yang pakai banyak, terus si pakai itu kadang membawa penyakit dan sebagainya. Maka kita harus puasa seks, maksudnya abstinen. Itu panjang dari abstinen. Puasa seks, tidak melakukan hubungan seks selain dengan pasangan kita. B, A, B, B-nya beautiful. Ini kurang lengkap ya. Perhatikan saya ada 5 langkah tadi. B itu saling setia. Pak Adi sudah menyampaikan tadi. Saling setia. Oke, Pak Camat ya. Saling setia dengan pasangan bagi yang sudah menikah. Jadi kalau gue duduk, lurus kalau duduk lebih baik. Orang masih katanya lagu rumput tetangga tidak ada lebih hijau. Nyakewe di tangan rebus begitu ya Pak ya. Jadi apa lagi ya sih? Iya. Beautiful ya. A, B, C. C-nya kondom. C itu kondom. Bagi teman-teman pria yang apa namanya? Belum paras sih, belum mau sembuh dari kebiasaan buruknya tugas lalu, pas jajan ya kudu gawe kondom. Ini tidak dianjurkan. Setelah itu ya nggak usah menulis. Kondom masih mampu mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh. Bisa mencegah. C ya, A, B, C, D, D-nya drug. Drug maksudnya tidak memakai obat-obatan terlarang. Y, jadi tidak boleh
memakai narkoba, terutama berupa suntikan. Suntikan ini teman-teman saya kasih tahu dengan bahwa orang yang menggunakan sabu-sabu itu, ini saya pernah lihat mungkin dengan video, bisa jadi kayak begini, akuat, ya airnya disot begini, sabu-sabunya itu diuduk begini, pakai sendok. Kalian tahu, kalau ini masuk ke dalam tubuh, sudah tidak steril, ya. Penyakit apa ada di sini, karena makanya obat yang disuntikkan infus apa itu teman-teman ya, kan dari pabrik terbungkus rapi, cairannya itu tidak ada kuman sama sekali, karena begitu dikonsumsi oleh manusia, itu tidak akan menulari penyakit apapun, bahkan menyehatkan. Nah ini barang steril, aqua steril itu berapa? Membunuh kumannya, kuman sing untuk tahan panas ya masih hidup. Itu Joko pakai sendok dia kasih itu bisa. Baru pakai sepet disedot, disuntik. Ya ampun saya lihat benar-benar. Nah ini dan sangat bersih untuk dingin. Kalau ilmu kesehatan kan yang dipelajari ilmu kecil-kecil, makhluk kecil itu berjuta-juta, beribu-ribu, itu berbagai macam jenis kuman virus di situ. Itu kok tahu ini? Ya wes makanya cepat aja tertular. Nah, yang lebih ngeri lagi, mereka tuh kadang pakai sepeda cuma satu. Jadi mari disuntik, sedot suntiknya saya, suntiknya Mas Duduk, suntiknya lagi Pak Haryadi, suntik lagi ke teman yang lain. Karena mereka berkelompok biasanya ya, kalau pesta sabu-sabu itu. Supaya cici digawe pengakhiran, temannya masuk ke pembuluh darah tadi. Masuk ke kafe, gila temannya satu HIV, hepatitis, sama semua itu yang paling darah. ABC, jadi cara mencegahnya ABC. Itu kalau yang jangan menggunakan obat. Terus yang terakhir adalah edukasi. Nah, edukasi seperti apa Pak? Disebut sekarang ini yang kita lakukan ini, penjenengan mendapat edukasi, mendapat pendidikan kesehatan, mendapat tambahan ilmu dari narasumber yang kompeten di bidangnya, itu sangat bermanfaat. Akhirnya kata penyakit HIV itu iki loh, HIV itu sebagai virus, itu nama orang yang sakit. Nah ini cara matinya melalui itu penularan dan cara mencegahnya itu tadi. Akhirnya tahu, terus penjenengan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari juga berkelan pada teman yang lain. Ya, agar itu tujuannya dari edukasi. Pendidikan kesehatan itu. Cara mencegahnya ya A, B, C, E. Nah, E-nya edukasi. Y. Lanjut, enggak? Langsung kita masuk ke stadium, naik terus. Stadium saya kasih tahu kayak apa sih HIV itu. Yang dialami adalah rapid test, ELISA, Western blot. Rapid test itu sudah bisa dilakukan di puskesmas ya. Kebetulan kita bersyukur di puskesmas yang ada di Banyuwangi semuanya bisa melakukan pemeriksaan rapid. Jadi makanya anten tadi ada datang puskesmas masih dites tidak HIV atau tidak. Nah kalau pemeriksaannya cara ELISA dan Western blot ini di rumah sakit. Tapi dengan rapid ini, dengan screening yang benar, ditindaklanjuti dengan rapid test ini sudah bisa mendeteksi orang ini mengidap HIV atau tidak. Ya. Lanjut, Pak. Yes, lanjut sudah disampaikan. Ini terus. Ada tahap pertama sampai keempat ini nanti. Ciri-cirinya wong kalau sudah terinfeksi HIV. Nah kita bicara pada stadium klinis yang pertama. Naik Pak. Terus stadium klinis yang pertama. Nah, tidak ada gejala teman-teman. Jadi mari terinfeksi. Misalnya saya ya habis nolong pasien tadi, luka saya kemasukan darahnya pasien HIV. Saya terinfeksi pada saat itu karena sudah masuk kumannya.
Itu pada saat itu dan besok saya belum menemukan gejala. Tapi saya biasa sehat seperti ini. Ya. Terus terjadi berikutnya hari-hari berikutnya pembesaran kelenjar limfe meluas dan menetap persisten generalisir limfadenopati. Nah, maksudnya pembesaran kelenjar limfe itu muncul kelanjuran. Teman-teman pernah kelanjuran? Misalnya kalau umpama saya dulu ya, sekolah itu kayak ujian stres gitu sama umpama, tapi ini lanjut. Itu ya cuma luar. Terus mau minum makan apa-apa pokoknya soalnya lambene anak buruk gitu. Iya, stomatitis namanya. Nah, mulai muncul kelenjar ini, kelenjar limfe. Sing waktu kalau kita luka muncul di sini, kalau kita punya luka di tangan itu muncul di sekitar ketiak. Kalau kita punya luka di kaki itu di lipatan paha itu manjel. Jadi mana kalau pas kaki itu sabunan jadi terus. Nah itu muncul banyak teman-teman. Tidak di sini di ketiak di lipat paha, tapi hampir seluruh bagian itu muncul. Oke, lanjut. Terus itu pada stadium pertama, terus perlu di terjadi pada sampai 50% infeksi HPV. Kalau orang terinfeksi misalnya 100 orang itu 50%-nya bisa muncul itu tadi limfadenopati, kelanjuran. Sampai sepertiganya tidak ada gejala lain. Nah terus lanjutan dapat mengecil secara perlahan selama perjalanan penyakit, dapat hilang sendiri sebelum timbulnya AIDS. Karena hilang, lanjut Pak. Tidak ada terapi spesifik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini di sini ada muncul ini kuping. Terus di sini sih paling sering. Oke, lanjut. Mbak. Ini muncul seperti itu pada stadium pertama. Nah, sekarang menginjak stadium kedua. Apa saja yang terjadi pada stadium 2? Nah ini, berat badannya mulai menurun orang yang terinfeksi HIV. Ya, teman-teman. Berat badannya menurun 10% dari BB semula. Misalnya masih ini berannya Pak Joni ya, bobotnya 20 dan 5 turun 10%. Jadi berapa? Berarti seperti itu ya. Pokoknya menurunnya 10% sampai 20. Nanti tambah turun lagi menjadi 20. Terus muncul infeksi saluran nafas seperti sinusitis, tonsillitis, otitis media, faringitis. Sinusitis itu radang hidung, gitu ya. Beres gak mari-mari akhirnya rumit buntu. Nah itu sinusitis. Lalu tonsillitis muncul. Tonsillitis itu amandel, bukan bodong ya, amandel. Amandel itu kalau mulanya dibuka kita dapat pelan di kiri kanan itu mulai muncul. Lalu faringitis radang pada tenggorokan. Otitis media, telinganya mulai infeksi juga. Akhirnya telinganya memproduksi susu. Tahu ya? Tahu teman-teman herpes zoster. Herpes zoster itu katanya orang Jawa rambiten, rambit atau suweten terus apa mana itu ya. Nah bentuknya nanti ada di sini. Dia itu ada bukan benjolan ya, merentul di kulit kayak orang habis kena rokok atau luka bakar. Nah seperti itu. Misalnya kita habis kena rokok, terus ada airnya itu ya, itu banyak, itu namanya herpes zoster. Bukan berarti dengan rokok tadi itu bukan. Itu saya gambarkan mirip seperti itu. Nanti ada gambarnya. Colitis anwares terus ulkus ora yang berulang-ulang. Nah ini ulkus ora itu lumpangan sehingga paras-paras mulai muncul. Jadi lumpangan gak paras-paras tapi tidak juga. Ini salah satu tanda-tandanya itu muncul pada stadium 2. Terus lanjut muncul PPE, papular pruritic eruption, terus dermatitis boreika. Infeksi jamur kuku, nah nanti gambarnya. Mau lanjut Mbak, tak tunjukin habis ini. Naik. Nah ini infeksi dermatitis boreika. Itu aja seperti ini teman-teman ya. Usiin mana kali di rambut banyak itu mulai muncul. Namanya dermatitis boreika. Usiin di kepala, ya? Enggak? Gak tahu bersih dan kamera. Nah ini ya tanda-tandanya. Ya, ini yang stadium 2. Lanjut. Nah ini, terus dermatitis boreika tadi. Ini yang muncul di lipatan hidung, pipi. Terus enggak? Masih untuk kabur harus jelas ya, nah ini yang di kepala.
Kusian makanya terus ada lenting-lentingnya, wortel ya, gitu Pak. Nah, yang populer pruritic eruption seperti ini. Nah, ini teman-teman perlu saya kasih tahu. Saya pernah menemukan pasien HIV saya juga di wilayah desa kita. Tak perlu saya sebutkan, tak tahu dia. Waduh, dia anaknya di Bali, sejarahnya. Terus, pernah di Bali ngapain? Di Bali itu jelas. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan dia seperti ini, kasihan dia mati juga. Terus akhirnya kita rujuk, nggak tahu ditindaklanjuti pada setelah 3 bulan meninggal waktu kan. Ya, belum seharusnya tidak secepat itu kalau kita mendapatkan penanganan yang baik dan orangnya responsif. Orangnya tertutup, belik, di rumah kalau bulur atau tangga. Akhirnya ya cepat nyawa itu cepat terebut akhirnya. Gitu aja. Seperti ini dan persis ini kulitnya ya, lanjut. Nah, ini yang PPI tadi. Gambaran yang seperti itu yang terjadi di ini ya. Terus, nah ini yang di kuku, ini dengkul, oke, muncul di sini mental-mental seperti tadi. Lanjut Pak. Nah ini jamur kuku seperti ini. Jadi teman-teman namanya onychomycosis, infeksi jamur kuku, ya bahasa medisnya ini. Bentuknya kayak ini. Jadi ukuran kotanya tebal, itu ya. Lanjut. Nah ini kumannya disebut T. mentagrophytis. Nah ini kumannya yang merupakan kukunya bisa seperti ini. Atau T. rubrum. Paling sering pada pasien HIV ini yang paling sering terjadi. Oke, lanjut Pak. Terus. Nah ini herpes teman-teman, herpes zoster tadi ini terjadi pada bibir. Nah, ini ada yang di punggung. Nah ini saja ilat ya Pak. Oh iya, lidah silumpangan tadi itu. Ini lanjut. Nah ini lumpangan dia, dan ini mulutnya dibuka terjadi di sini. Nah, lanjut. Mulai muncul seperti ini. Terus virus varicella zoster. Nah ini cacar juga herpes tak bulu. Bentuknya seperti ini teman-teman. Kumpulnya kering, ini kayak membrane gitu ya. Terus ini muncul herpes di sini tadi, sehingga penyakit rokok tadi. Lanjut Kak. Terus, nah ini di mulut ya, ini. Ya, ini kalau membrane, orang membrane kena pelumpuan ini, tapi karena penyakit ini ya. Di lidah juga. Keluhan awal utama dalam diri atau sakit gigi yang tidak dapat menunjukkan, lanjut, terus naik lokasi gigi yang sakit ini. Untuk lorong tapi nggak perlu gini di lorongnya, karena saking lorongnya. Nah ini lumpang tadi itu, lumpangan, lupus di mulut. Terus